Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Bila kami merenungkan kepribadian-Mu Tuhan dan karya tangan-Mu atas alam semesta
atas hidup kami. Kami terkagum, takjub akan karya-karyamu dan pribadimu Tuhan. Biar pagi hari ini kami renungkan kebenaran firman-Mu dan menghayati kembali lebih dalam lagi karya-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah. Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Dan kita akan renungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, khususnya berbicara tentang bekerja. Bapak Ibu, Tuhan membuat Taman Eden sedemikian rupa. Kalau boleh saya katakan, sudah komplit di sana tersedia. Makanan buat manusia melalui buah-buah dari pohon yang ada di seluruh taman itu. Semua boleh dimakan buahnya, kecuali satu tadi, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan memberi perintah untuk tidak dimakan. Tetapi semua buah boleh dimakan. Selain daripada buah-buahan, saya yakin taman itu indah sekali. Diceritakan ada sebuah sungai mengalir yang bercabang 4, di mana terdapat emas, dan juga saya katakan sebagai banyak terdapat batu-batu mulia, batu krisopras, mungkin sejenis intan berlian, di mana itu semua limpah dalam taman Tuhan. Tetapi Tuhan, walaupun menyediakan segalanya, Tuhan mengatur supaya manusia bekerja, di mana dikatakan di ayat
15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi pekerjaan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan juga berarti mengembangkan taman yang Tuhan sudah berikan. Saya yakin karya Tuhan ini sudah sangat bagus, tetapi Tuhan menempatkan manusia untuk mengusahakan lebih bagus lagi. Itulah tugas pertama dari manusia ditempatkan di Taman Eden. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana harus mengelola dan mengusahakan memelihara taman itu, tetapi saya ingin berbicara tentang bekerja. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, memaknai bekerja sebagai beban. Bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai kutukan atau hukuman Tuhan. Nanti di pasal 3 Kejadian ayat 17, 18, 19 memang diceritakan di sana karena dosa tanah menjadi terkutuk sehingga manusia susah payah mencari rezeki dan mencari makannya. Mereka harus berpeluh untuk itu. Namun sebenarnya dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, sejak awal Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden, artinya men-setting manusia memang untuk bekerja. Saya yakin bila manusia tidak jatuh dalam dosa, bekerja itu sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan tersendiri. Coba saudara bayangkan bagaimana Adam dan Hawa bekerja sebelum jatuh dalam dosa. Tidak ada target yang dikejar, semua sudah ada, tetapi mereka diberi kreativitas, diberi wewenang sepenuhnya mengelola taman itu. Betapa indahnya, ya, bekerja tanpa beban. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Mengelola taman itu sambil memberi nama hewan binatang-binatang, ya, dan indah sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa bekerja bukanlah hukuman Allah untuk menyusahkan kita manusia. Bekerja harus kita pandang sebagai berkat pemberian Allah, di mana kita dilatih untuk menyatakan kuasa atas segala ciptaannya dan diberi karunia hikmat untuk mengatur, sama seperti Tuhan juga mengatur alam semesta ini. Kita juga diberi tugas mengatur bagian kita masing-masing. Dengan bekerja sesungguhnya kita mentaati perintah Tuhan dan mengusahakan kesejahteraan bumi yang dipercayakan kepada kita. Dengan bekerja kita memuliakan Tuhan. Selain daripada itu, kita menjadi manfaat bagi sesama, bagi lingkungan di sekitar kita. Mari hendaklah kita bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan untuk memuliakan Dia. Selamat pagi, selamat bekerja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini. Semua karena anugerah-Mu, Engkau memberi nafas hidup. Sekali lagi satu hari kami boleh diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sesuai firman-Mu hari ini, kami mau memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Kalau kami dapat bekerja, itu anugerah Tuhan. Karena Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami hikmat, Engkau memberi kami rezeki melalui kami bekerja. Dan dengan bekerja kami memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungan kami. Berkatilah tangan kami Tuhan,
sehingga apa yang kami kerjakan hari ini bermanfaat, menjadi berkat, menghasilkan yang terbaik. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu sepanjang hari ini. Oleh berkat Tuhan, kelimpahan dinyatakan. Semua tercukupi, bahkan berlebih untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi sarana kami berbagi kasih, memperluas pekerjaan Tuhan, memperluas gereja Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Yang membuka tokonya Tuhan berkati, yang membuka showroomnya Tuhan berkati. Kirimkan pelanggan, pembeli yang tidak hanya banyak, tetapi yang baik, supaya kami juga saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Yang bekerja di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor swasta, di perusahaan-perusahaan, Tuhan berkati. Pekerjaan kami dibuat berhasil, ada prestasi, sehingga membawa penghargaan satu dengan yang lain, dan terus nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaan kami menjadi berkat bagi perusahaan di mana Engkau menempatkan kami. Yang berjualan di pasar Tuhan berkati, yang membuat kue-kue di rumah, menitipkan di warung-warung Tuhan berkati, yang berwiras usaha Tuhan berkati, yang menjual jasanya Tuhan berkati. Tolong kami yang harus bepergian keluar masuk kota, Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Yang harus bekerja di jalan, di lautan, di udara, Tuhan berkati. Oleh kasih, karunia, dan anugerah Tuhan, Tuhan membuat pekerjaan kami hari ini berhasil dan memuliakan Tuhan. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini. Bersyukur atas pekerjaan yang Kau beri. Yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan. Bukakan jalan untuk kami berkarya. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk pekerjaan yang Kau sediakan bagi kami. Melalui pekerjaan-Mu inilah kami menuai berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Beri kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami membuka hari kami berjalan bersama dengan Tuhan, berkarya bagi Engkau. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Shalom, Tuhan memberkati.